Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya ingin sharing lagi mengenai algoritma branch and bound ya. Pada beberapa video sebelumnya saya udah sharing mengenai pencarian dari ruang solusi ya dengan menggunakan algoritma BFS, Breadth First Search, dan DFS ya, Deep First Search. Nah, kedua algoritma tersebut membentuk suatu ruang solusi di mana ruang solusi itu direpresentasikan sebagai suatu tree. Nah, begitu pula dengan branch and bound ini ya. Jadi branch and bound ini sama-sama mencari ruang solusi ya, mirip dengan BFS, namun ada batasan gitu ya. Seperti dari maknanya ya, branch and bound, jadi ada cabang dan ada batasan, di mana batasan itulah yang nantinya akan membuat suatu jalur ya, dari root ke leaf, dari root ke akar-akarnya, dari akar ke anak-anaknya, dan membuat satu path atau suatu jalur di mana jalur itu merupakan suatu solusi dari suatu pohon solusi ya. Nah, kita ingat ya bahwa kalau BFS itu dia mencari solusi dari kiri ke kanan ya. Atau bukan dari kiri ke kanan, dari sebaran akarnya. Jadi akarnya itu dia akan menjalar kemana gitu ya. Jadi kalau dia menjalar ke 4 buah cabang, maka cabangnya masing-masing itu kita datangi terlebih dahulu. Nah, dalam BFS kita lihat urutannya. Misalnya cabang pertama didatangin ya. Nah, ada fungsinya, terus hasilnya apa ketika fungsi itu dieksekusi ya. Lalu cabang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, karena cabang pertama dikunjungi terlebih dahulu, maka cabang pertama itu kita turunkan lagi levelnya, dan posisi cabang pertama itu akan menjadi suatu root, di mana dia akan mencari cabangnya lagi ya, branch-nya lagi, di mana branch itu merupakan solusi yang berangkat dari root, tapi rootnya itu udah bukan dari awal lagi, tapi sudah menjalar ke satu cabang, yaitu cabang ke satu tadi. Nah, di sini biasanya kalau BFS kan ada dua kemarin. Ada yang memang pohon solusinya udah ada, kita tinggal cari aja. Tapi ada juga yang pohon solusi baru terbentuk sambil mencari gitu ya. Ada static graph dan ada dynamic graph atau graph dinamis. Nah, kalau branch and bound itu sebenarnya adalah BFS ya. BNB itu adalah BFS ditambah least cost search. Nah, LCS ini atau least cost search ini adalah pencarian di mana ada suatu batasan yang kita sebut sebagai cost. Jadi kalau saya mendatangkan suatu tempat ya, lalu saya mendatangkan ke tempat lain di mana yang dicatat itu tidak hanya tempat yang saya datangi, tapi ada kosnya. Misalnya saya tujuannya akan dari rumah ke pasar. Nah, naik apa saya gitu ya pertama kali. Nah, ada 4 kendaraan gitu ya. Nah, yang saya akan cari itu adalah yang mana kendaraannya, terus ada kosnya. Nah, kosnya itu tergantung apa gitu ya. Misalnya saya mau ke pasar itu kosnya adalah ada 2 misalnya. Jadi tingkat kesulitannya atau ketika saya memilih kendaraan itu saya capek atau enggak gitu ya. Terus waktu tempuhnya cepat atau lambat. Nah, untuk mencapai ke lokasi gitu ya, masing-masing kendaraan punya capaiannya masing-masing. Yang misalnya naik angkot, berarti dari rumah saya harus ke angkot A misalnya, terus menuju ke terminal angkot dulu. Kalau naik sepeda, maka saya ke pemberhentian sepeda misalnya. Kalau saya jalan kaki, saya bisa langsung mencapai tujuan, tapi waktunya ya, waktu dan tenaganya terbuang percuma gitu ya. Nah, dari pohon keputusan tadi ya, yang saya bentuk daripada rute yang saya inginkan, saya harus naik kendaraan apa ke pasar. Kalau saya bangkitkan dengan graf dinamis ya, dengan pencarian BFS, maka saya akan pilih yang
cost-nya paling rendah terlebih dahulu. Artinya cost yang paling rendah saya menuju ke tujuan. Misalnya naik angkot biayanya 5.000, jarak tempuhnya 10 kilo. Nah, jarak ke tujuan itu adalah 50 kilo misalnya. Terus saya nggak capek, waktu yang terbuang hanya 10 menit. Nah, berarti saya akan memilih itu dulu gitu ya. Nah, sementara pilihan lainnya akan tersimpan juga data itu. Kalau naik sepeda, jarak tempuhnya berapa menit, lalu ongkosnya berapa gitu ya. Kalau jalan kaki, jarak tempuh berapa menit, ongkosnya berapa, itu semua akan tercatat. Nah, yang saya pilih itu adalah yang paling cost-nya rendah. Ya, yang cost-nya paling rendah menurut batasan yang saya inginkan. Nah, gitu ya. Itu adalah list cost search gitu ya. Nah, di sini Branch and Bound itu menggabungkan antara BFS dan list cost search ini. Jadi menerapkan strategi Branch and Bound, jadi dibangkitkan semuanya, kemudian dicari yang cost-nya paling rendah. Definisi cost itu tergantung daripada solusi yang dituju gitu ya. Misalnya kayak tadi yang saya ceritakan, misalnya jarak tempuh antara rumah saya dan tempat tujuan saya adalah 100 kilo, maka cost-nya misalnya saya hanya ambil satu variabel aja ya, cost-nya berarti adalah jarak tempuh. Nah, itu cost ya. Jadi kalau naik angkot saya bisa menempuh berapa lama dan berapa menit, atau menitnya saya samain. Ya, saya bikin boundary untuk waktunya. Artinya dalam 10 menit angkot berapa kilo, dalam 10 menit sepeda berapa kilo, dalam 10 menit jalan kaki berapa kilo gitu ya. Itu saya pilih dulu. Ya, saya pilih. Nah, nanti akan membentuk suatu rute untuk tujuan saya gitu ya. Nah, kalau Branch and Bound tadi ya ada nilai cost di mana kita simbolkan sebagai CI gitu ya. Di mana C itu adalah cost, I itu adalah simpul I. Ya, kalau kita ngomongin Branch and Bound berarti ada node dan ada simpul ya. Node itu posisinya bisa dia sebagai root atau sebagai branch atau sebagai leaves ya, atau sebagai daunnya atau cabang. Dimana nanti kalau penelusurannya si daun atau cabang itu bisa menjadi root lagi dan dievaluasi lagi di mana leaves-nya dia yang akan dia jalani gitu ya. Nah, jadi ada nambah satu variabel lagi ya yang kita namakan dengan cost. Cost-nya ini bisa apapun ya, di mana cost-nya itu biasanya menyesuaikan dengan hasil akhir atau dengan kesimpulan solusi yang ingin kita temukan. Ya. Jadi simpul yang kalau BFS tadi kita akan mengurutkan dari pembangkitannya atau FIFO ya, first in first out. Artinya tadi kalau ada root cabangnya ada 4, kita telusuri yang pertama dulu, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, lalu yang keempat, maka cabang berikutnya yang harus kita telusuri adalah dari yang pertama dulu. Ya, nanti dia akan menelusuri lagi 1, 2, 3, 4, baru yang kedua, 1, 2, 3, 4, baru yang ketiga, 1, 2, 3, 4, baru ke yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi konsisten dia. Atau kita telusuri mulai dari cabang keempat dulu, 4, 3, 2, 1. Maka untuk di kedalaman selanjutnya, level kedalaman selanjutnya kita harus dari keempat lagi. Ya, begitu seterusnya. Jadi harus konsisten ya, seperti yang saya jelaskan pada materi BFS dan DFS kemarin. Nah, kalau Branch and Bound, kita tidak perlu lagi sekonsisten itu dalam mencari suatu solusi. Karena ada apa? Ada nilai cost itu. Jadi kita bisa ketika suatu root akan membuat cabang dari beberapa solusi yang dia akan hasilkan, maka kita bisa membangkitkan berapa cost yang akan dihasilkan kalau saya memilih alternatif ke satu. Berapa cost yang dihasilkan kalau saya memilih alternatif kedua. Cost-nya itu bisa jadi cost akhir atau cost untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, itu beda-beda. Misalnya kalau saya memilih naik sepeda. Ya, naik sepeda saya harus naik 4 kali misalnya. Kalau naik angkot saya cuman perlu naik 1 kali aja. Kalau jalan kaki saya harus jalan sebanyak 10 misalnya. Berarti kan cost-nya adalah angkot yang paling kecil ya, karena dia hanya 1 dibandingkan dengan sepeda yang 4 dan jalan kaki yang 10 gitu ya. Berarti saya pilih angkot.
Nah, ketika udah sampai ke titik yang sama, saya pilih lagi, angkot, sepeda, atau jalan kaki. Ini sama nih. Oh ternyata setelah sampai di titik itu, jalannya lewat gang, gitu ya. Kalau naik angkot, kosnya 100. Kalau naik sepeda, kosnya 2. Jalan kaki, kosnya 1. Ya, saya pilih jalan kaki gitu ya. Nggak mungkin naik angkot gitu ya. Nah, nanti setelah di gang, ternyata keluar jalan besar lagi. Nah, ternyata di jalan besar itu tidak ada angkot, gitu ya. Maka angkot saya bisa kasih nilai tidak terbatas, gitu ya. Besar kosnya. Sepeda kosnya 5, jalan kaki kosnya 10, ya saya pilih sepeda. Sampailah saya ke tempat akhir. Jadi di level yang sama gitu ya. Nah, artinya rute saya adalah angkot, jalan kaki, kemudian baru naik sepeda. Itulah cara yang paling cepat dibandingkan dengan kos tadi ya, kos yang ada yang saya definisikan sebelumnya. Nah, di Bridge and Bound ini juga menerapkan suatu pembatas atau jalur yang tidak mengarah ke solusi. Jadi kayak tadi yang saya ceritain, kalau angkot itu saya kasih nilainya infinity, tidak terbatas, maka nggak usah lagi itu ditelusuri gitu ya. Karena tidak mungkin akan dipilih. Karena apa? Karena dia tidak mungkin mengarah ke solusi. Jadi saya tidak usah lagi memilih jalur angkot. Kemudian saya buat lagi eh, angkot tadi sebagai root, dan saya buatkan lagi leaves-nya atau saya buatkan lagi branch-nya, nggak perlu. Nah, gitu ya. Nah, biasanya untuk memangkas ya. Untuk memangkas ini kita lihat dari kos tadi gitu ya. Apakah kos misalnya dia udah beda level nih. Ya, kalau udah beda level maka yang di atasnya nggak perlu kita telusuri lagi gitu ya. Beda level kedalaman root. Jadi kita hanya melihat ya kos dari root itu aja. Jadi yang dilihat adalah nilai simpul yang terbaik sejauh ini ya, atau the best solution so far. Apakah ini sudah mendekati solusi, atau dari suatu root ya kita akan membentuk suatu cabang, mana cabang yang menjadi the best solution so far gitu ya. Nah, kalau tadi ada yang dilanggar ya, ada root yang dilanggar, maka root itu tidak perlu lagi kita bikin cabangnya. Tapi dia BFS tetap ya. Analisanya per level. Jadi kalau level di atas sudah dapat kita solusinya dari 4 cabang misalnya. Kos terkecil adalah cabang ketiga. Ya, cabang ketiga jadi root. Ya, dia membentuk satu node, dia jadi root. Kemudian bikin 4 cabang lagi ke bawah. Artinya itu udah level kedua gitu ya. Nah, yang kita cari adalah per levelnya. Jadi level yang di atasnya itu tidak perlu sebenarnya kita telusuri lagi. Karena udah selesai gitu ya. Nah, secara umum algoritma Bridge and Bound ini adalah BFS tapi pakai kos. Jadi kita bisa aja bikin suatu variabel queue yang dimana kita taruh ke antrian, dimana queue itu akan menjadi simpul akar nanti ketika kita menelusuri ya. Jadi beda level nanti simpul akarnya akan berbeda. Dimana kalau kita ngomongin simpul akar itu selalu solusi gitu ya. Jadi simpul akar itu nanti akan dicek dulu dia solusi atau bukan. Kalau bukan solusi, seberapa jauh lagi jaraknya ke solusi. Nah, itu adalah costnya gitu ya. Kalau memang dia sudah ternyata baru 1 kali telusur dia menjadi solusi, maka ya udah stop gitu ya. Atau sudah ditelusuri semua sehingga dia menjadi BFS banget, ternyata nggak ada solusi, ya udah berarti queue-nya kosong, nggak ada solusi. Nah, kalau queue-nya kosong, maka ya tadi gitu ya, karena dia bukan merupakan solusi ya ketika ditelusuri, maka cari yang cost-nya paling kecil. Ya kalau cost-nya besar kan tentu nggak bagus ya. Nah, artinya solusi yang kita carikan bakal lama, atau bahkan kalau cost-nya besar bisa jadi solusinya jadi nggak nyampe atau tidak dapat gitu ya. Nah, cari yang cost-nya terkecil. Tapi apakah cost yang terkecil juga menjamin bahwa solusinya adalah solusi optimum global?
ada kasus yang belum tentu juga ya, tapi setidaknya dia mendekati solusi. Ya tetap aja kalau memang pengen solusinya itu pasti dan optimum global ya, itu pakailah algoritma pencarian brute force. Nah, jadi kalau misalnya udah kita telusuri semua, ternyata cabang-cabang itu bukan merupakan suatu solusi, maka cari yang memiliki nilai cost paling kecil ya terhadap solusi yang ada. Ya, jadi kalau simpul I adalah simpul solusi, maka solusi sudah ditemukan. Lalu stop kalau iya. Kalau dia bukan solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya, bangkitkan semua branch-nya, bangkitkan semua cabang atau leaves-nya dari root yang tadi. Tapi kalau memang I tidak punya anak lagi, maka kembali ke langkah kedua. Ya, untuk tiap levelnya ya, karena dia BFS ya tadi ya. Lalu lihat lagi untuk anak dari J, setiap anak J dari simpul I. Jadi I adalah root ya, J adalah anaknya. Hitung CJ-nya, cost J-nya. Kemudian masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam Q, karena J itu adalah leaves. Ya, leaves itu nantinya akan menjadi root dan dia akan menjadi suatu solusi. Kalau ternyata dia bukan solusi, ya dia akan dicatat sebagai himpunan yang mengarah ke solusi, yaitu di antrian Q ini tadi. Nah, setelah itu kembali ke langkah 2. Jadi anak-anak tadi akan menjadi root, nanti dicabangin lagi ke bawah, dicari lagi ya solusi bukan, solusi bukan, solusi. Kalau bukan kosong semua, hitung costnya. Ya begitu costnya dapat, sebarin lagi ke bawah ya, yang costnya paling kecil, kemudian taruh itu lagi di Q. Begitu seterusnya, jadi ya sampai menghasilkan solusi algoritma branch and bound-nya. Jadi ini adalah generic algoritma dari branch and bound. Nah, kita seperti BFS kemarin ya, dan DFS kita gunakan contoh yang sama. Kalau kemarin kita contohnya 8 puzzle, ini kita contohnya 15 puzzle, tapi puzzle-nya sama gitu ya. Kalau 8 puzzle kemarin yang tengah kosong. Nah, kalau 15 puzzle itu yang ujung kosong. Ya. Kita tahu kalau suatu pencarian solusi itu ada awal, ya ada problem dan ada solusi. Nah, ini problemnya ya susunan awal, lalu ini adalah solusinya. Terus ada fungsi, di mana fungsi itu merupakan suatu aksi yang bisa mengubah state gitu ya, atau status daripada si solusi itu. Si calon solusi ya, jadi calon solusi. Nah, ini kalau ini kan kosongnya bisa pindah ke atas, ke kiri, ke kanan dan ke bawah, ya nggak bisa serong. Nah, ini adalah fungsi daripada node yang akan berubah nantinya ya menuju ke suatu calon solusi. Nah, kita lihat gimana caranya kita ngitung simpul. Ya, di sini dibilangnya simpul yang dihitung adalah cost dari simpul hidup. Artinya simpul hidup itu adalah simpul yang sedang dilakukan peninjauan gitu ya, bukan yang ditinggalin. Kan BFS itu kan kalau dia udah nyampe ke level di bawah, maka yang di atas itu menjadi simpul mati ya. Ya karena kita BFS ya, kalau dia udah beda level ke bawah, ya dia nggak balik lagi gitu ya. Nah, biasanya secara gambaran ya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah root misalnya. Ini adalah fungsi ke I. Ya, ini adalah I-nya. Berarti ini adalah calon solusi. Ya, ini adalah goal-nya. Nah, ini ke sini punya nilai fungsi ke I. Ini ke F ya, FI ya. Ini ke sini punya fungsi GI. Nah, fungsi FI dan GI ini bebas saja. Ya, terjemahannya gimana gitu ya. Yang pasti kalau dari root ke fungsi ke I itu kita sebut fungsi ke I, di mana fungsi ke I ini adalah cost-nya tadi. Lalu G ke I ini adalah cost-nya juga, tapi bedanya apa? Kalau FI ini adalah cost dari asal ke tujuan. Nah, gitu ya. Atau dari awal ya, dari root yang paling atas ke simpul ke I.
ya, dari asal ke tujuan saat ini gitu ya, ke tujuan saat ini. Nah, kalau GI adalah ongkos dari tujuan saat ini ke tujuan akhir. Nah, itu adalah fungsi GI. Gitu ya. Jadi cost itu adalah jumlah dari FI ditambah GI. Jumlah dari ongkos atau cost dari root ke posisi saat ini ditambah dari posisi saat ini ke tujuan. Nah, gitu ya. Tujuannya kita pasti udah tahu gitu ya. Kayak puzzle tadi kan tujuannya udah tahu. Ya, ini susunan akhir, ini tujuan gitu ya. Nah, sekarang dari permasalahan 15 puzzle tadi, gimana caranya kita membangkitkan atau menerjemahkan C, I, F, I, dan GI ini? Nah, jadi kita ibaratkan aja ya, puzzle itu adalah suatu problem mana susunan awalnya adalah ini, susunan akhir ini adalah ini. Kemudian kita akan buat puzzle itu merupakan simpul P untuk solusinya. Nah, di mana nanti CP sama dengan FP ditambah GP. Nah, kita terjemahkanlah ya, disesuaikan lagi dengan ini. Di mana tadi FP adalah panjang lintasan dari simpul akar ke P. Ya, lalu GP itu adalah taksiran panjang lintasan terpendek dari P ke simpul solusi pada sub pohon yang akarnya P. Nah, kita terjemahkan seperti itu gitu ya. Nah, kita contohin nih. Cost-nya gimana? Nah, cost ini ya agak-agak tricky ya. Kita harus membangkitkan suatu solusi yang dapat dihitung ya. Dimana perhitungan itu sifatnya adalah objektif. Contoh nih ya. Kita punya susunan awal ini. Kemudian target kita adalah ini. Ya. Ketika ubin digerakin, gimana caranya kita menghitung sejauh mana ya posisi sekarang dengan posisi target, gimana cara ngitungnya? Nah, ini kita harus terjemahin dulu ya untuk membentuk suatu fungsi GP ini. Ya, GP tadi adalah GI yang mana ongkos mencapai simpul tujuan dari simpul ke I, posisi saat ini. Nah, caranya adalah kalau puzzle kita bisa bilang gini, jumlah susunan yang tidak sesuai dengan target itu adalah cost dari GP gitu. Nah, kita bisa terjemahkan gitu. Jadi kayak ini 1 2 3, 1 2 3 sama kan? Oke, 4 sama. 5 6 sama. 7 8 7-nya beda 1 gitu kan. 8 sama. 9 10 7 beda 2. 11 beda ya. Ini 11 12 11 3. Ini 13 14 15 sama 4 gitu ya. Artinya ada 4 nilai yang berbeda dari sini ya, posisi saat ini ke posisi target. Maka kita tinggal set aja, oh GP-nya 4 berarti cost-nya 4. Artinya makin banyak posisi yang berbeda dari target, cost-nya makin besar kan? Nah, gitu ya. Cost dari posisi saat ini ke tujuan. Nah, yang kita pilih justru jangan yang besar tapi yang kecil gitu ya. Nah, kita contohin nih. Ya, misalnya ini adalah root-nya. Ya, kalau tree itu kan berulang aja ya. Ini root, ini leaves. Nanti leaves-nya jadi root itu membentuk leaves lagi. Leaves-nya jadi root, membentuk leaves lagi, seterusnya kayak gitu ya. Jadi berulang-ulang seperti itu. Ya, seperti rekursif ya. Nah, kita coba aja nih ya. Ini adalah root. Sama seperti BFS, kita bangkitkan menggunakan suatu fungsi solusi ya, yaitu tadi aksinya adalah atas, bawah, kiri, kanan ya. Atas dulu ya, bawah, atas, kanan ya, bawah, kiri. Solusi bukan, bukan. Solusi bukan. Solusi bukan, solusi bukan, bukan solusi semua. Nah, kalau bukan solusi semua gimana ya? Kita lihat cost-nya. Jadi kalau BFS, kalau semuanya bukan solusi, kita balik lagi ke sini kan. Dari sini kita generate lagi 4 ya.
Berarti kalau ini, berarti di bawah ini adalah kiri, kanan, bawah ya, karena atas nggak mungkin. Kalau ini adalah, oh ini nggak bawah lagi. Kalau ini bawah, dia ngecek ini ya, ini kan bawah udah ya. Jadi ini nggak bawah lagi, nanti dia turun sekali lagi baru bisa bawah lagi. Nah kalau BFS kan udah pasti ini yang ditelusuri kan, baru ini, baru ini, baru ini. Nah kalau branch and bound setelah dibangkitkan seperti ini tadi, ternyata dia bukan solusi semua, maka cari cost-nya dulu. Nah di sini ada langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Ya, atau ini adalah node ke-1, node kedua, node ketiga, node keempat, dan node kelima, atau simpul gitu ya. Simpul ke-1, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Ya, kita node aja lah, node kayaknya bukan simpul ya, simpul yang ini ya. Oke, ini node pertama, root ya, node kedua, node ketiga, node keempat, node kelima. Berarti ini adalah C2 ya, cost kedua. Cost kedua adalah ya persamaan, jadi CP sama dengan FP plus GP. Berarti cost kedua sama dengan F2 ditambah G2. Nah, F2-nya adalah panjang lintasan dari simpul akar ke P. Nah, ini akarnya, ini P-nya ya 1 gitu ya. Karena baru 1 kan, 1. Gimana dengan C3 untuk F3-nya? 1 juga. C4 untuk F4-nya 1 juga, kan baru 1, levelnya baru 1. C5 untuk F5 juga 1. Nah, yang membedakan itu nanti nilai G-nya. G2 gimana? Nah, kita lihat ini seberapa tidak cocok dengan target setelah dipindahin tadi ke atas. 1, 2 cocok, 3, nah ini 1 kosong kan. Kosong memang di sini secara default. 4, 5, 6, 7-nya tidak cocok. Ini 3, 1, 7, 2, 3, 4. Ya, kalau kosong ini nggak kita hitung ya, karena memang dia adalah navigasinya aja gitu ya. Ataupun kalau mau dihitung boleh aja sih dia jadi 5 karena kosongnya harusnya di sini gitu ya. Tapi kalau kosongnya di sini nggak sama nanti ketika kosong di sini dengan kosong di sini tapi angkanya beda gitu ya. Jadi biasanya kalau masalah puzzle kita harus posisikan dulu kosong ini mau kita hitung atau enggak. Sebaiknya sih nggak dihitung karena kalau dihitung juga nggak adil gitu ya. Bisa jadi ini pas kosongnya berada di sini, dia jadi benar posisinya gitu ya. Padahal kan angka-angka di belakangnya ini atau yang lainnya itu nggak benar gitu ya. Jadi yang kosong ini nggak usah dihitung biasanya. Nah sekarang yang posisinya berbeda ada 4. Maka tadi F2 adalah 1, G2 dari sini menuju solusi costnya adalah 4. Ya, sehingga kita tambahin akhirnya cost dari node kedua itu adalah 5. Nah kita cek lagi yang ini 1, 2, 3, 4 benar, ini ke kanan ya kosongnya. 6, 5, 6, 7, 8. Nah 2 berarti kan karena ininya kosong gak usah dihitung, ini harusnya 7. 9, 10, 11, 2, 12, 3, 13, 14, 15, 16 atau kosong, ini berarti 12, 4. Sama ya 4. Maka ini juga costnya 5. Nah ini kalau kita pindahin ke bawah 1, 2, 3, 4 sama, 5, 6, 7, 8 sama, 9, 10 sama, 11 beda tapi dia kosong, 12 ini harusnya ini 1, 13, 14, 15, 2 gitu ya. Nah berarti ini ada 2 angka yang berbeda dari posisi target. Maka G4 itu adalah 2 dan kita jumlahkan jadi 3. Nah yang kalau dipindahin ke kiri gimana? 1, 2, 3, 4 sama, 5, 6 tapi kosong 1 ya, 7, 8, 9, 10, 7, 2, 11, 3, 13, 14, 15, 12, 4 sama 5. Nah kita punyalah C2 ya, cost untuk node kedua, C3 adalah cost untuk node ketiga, C4 untuk cost node keempat, dan C5 itu adalah cost untuk node kelima. Nah kita bandingin aja, di sini costnya 5, sini costnya 5, di sini costnya 3, di sini costnya 5. Mana cost yang paling kecil? Yaitu node keempat. Nah artinya kita tidak perlu membangkitkan
anak dari node kedua, kita cukup bangkitkan node dari anak keempat, karena node keempat ini akan menjadi root, di mana root itu nantinya akan semakin dekat ke solusi karena costnya kecil, gitu ya. Sehingga kalau kita telusuri jadinya seperti ini. Nah, ini dengan cara yang sama nanti, kiri, bawah, atas. Nggak mungkin ke atas ya, nggak mungkin ke atas, karena kalau dia ke atas balik lagi ke sini gitu ya. Nah, dia ke sini dengan cara yang sama, lalu ke sini dan sampailah ke solusi nantinya. Oke, seperti itu ya untuk branch and bound. Jadi branch and bound adalah BFS ditambah list cost search, di mana pencarian yang menggunakan suatu cost atau suatu nilai, di mana nilai itu yang menjadi suatu batasan untuk kita menciptakan solusi baru dari simpul yang ada mengandung cost yang lebih kecil tadi ya. Baik, itu saja dari saya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.